Ada bodi mobilnya. Sebuah mobil minibus tersangkut akar pepohonan usai terseret arus deras air Sungai Bajeman di Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Madura. Warga setempat pun bergotong royong mengevakuasi mobil dari dalam sungai. Diketahui pengemudi mobil ini nekat menyeberangi jembatan meski sungai sedang banjir dan berarus deras. Beruntung pengemudi mobil berhasil selamat. Banjir dengan ketinggian hingga 1,5 meter masih melanda wilayah Bangkalan Selatan yang mengakibatkan sejumlah desa di 4 kecamatan terendam usai diguyur hujan deras pada Sabtu sore. Ada satu mobil carry yang tergelincir di Desa Bajeman, Kecamatan Tragah. Di wilayah mana yang paling terdampak? Sementara ini yang sudah kami himpun wilayah yang terdampak parah di Kecamatan Tragah sama Kecamatan Kuanyar. Tapi untuk sementara tidak ada korban, Mas? Sementara ini masih belum ada korban. Dua bencana alam yakni banjir dan tanah longsor di Bangkalan, Madura tidak menyebabkan korban jiwa. Sesuai hasil sementara dari pendataan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bangkalan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Buka capek. Borgol dulu, amanannya, borgolnya amanan capek. Tadi dia. 3 pelaku pengedar narkoba jenis ganja ditangkap tim khusus narkoba Polda Sumbar di 2 lokasi berbeda. Penangkapan ini berawal dari hasil pengembangan pengungkapan kasus narkoba yang pernah diungkap tim sus narkoba Polda Sumbar beberapa waktu lalu. Petugas melakukan razia kendaraan yang datang dari arah Sumatera Utara menuju Sumatera Barat. Saat razia berlangsung, tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang hingga menerobos barikade polisi dan menabrak satu kendaraan dinas polisi. Saat dilakukan pengejaran, mobil ditemukan di daerah Palupu, Kabupaten Agam, namun tersangka berhasil kabur. Di dalam mobil ditemukan paket ganja seberat 114 kg. Berikutnya, sebuah mobil juga kedapatan membawa ganja dari asal yang sama, yaitu Penyambungan. Tersangka membawa keluarga dengan harapan bisa mengecoh petugas. Namun polisi bertindak sigap dengan segera memeriksa mobil dan mendapati 38 kg ganja yang dibungkus plastik berwarna hitam. Ini menjadi salah satu juga modus operandi bagi mereka untuk mengelabui petugas. Untuk ganja itu berasal dari daerah Penyambungan, kita duga dari daerah Penyambungan karena ini juga berkaitan dengan pengungkapan dari Polres Mandailing Natal yang menemukan 1,8 hektar ganja di daerah sana. Ketiga tersangka bersama barang bukti berupa 228 kg ganja kering siap edar. Saat ini sudah ditahan di Polda Sumatera Barat dan bersiap menghadapi ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi terus mendalami kasus pembunuhan yang dilakukan remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Polisi kembali menangkap 2 tersangka baru judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Sembilan orang tewas akibat banjir bandang yang melanda kawasan Thailand Selatan. Halo, selamat malam pemirsa. Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Aya Nufus. Inilah Sindo Malam selengkapnya.
Pemirsa, karangan bunga berdatangan ke TKP pembunuhan ayah dan nenek oleh remaja 14 tahun berinisial MAS di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Rumah tersebut masih dipasangi garis polisi, sementara motif pembunuhan terus didalami. Sejumlah karangan bunga ucapan duka cita berjejer di lokasi pembunuhan ayah dan nenek di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Tidak ada aktivitas warga di sekitar lokasi, sementara TKP pembunuhan masih dipasangi garis polisi. Rumah ini ditempati oleh pelaku yakni remaja 14 tahun berinisial MAS bersama kedua orang tua dan neneknya. MAS membunuh ayah dan neneknya, sementara ibu pelaku berhasil selamat dari upaya pembunuhan. Sebelumnya pemirsa, polisi menggelar olah TKP kasus pembunuhan seorang ayah dan nenek yang diduga dilakukan remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta. Hingga kini motif pembunuhan belum diketahui lantaran pelaku belum bisa dimintai keterangan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kasus remaja berusia 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Olah TKP digelar di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah sekitar pukul 2 siang. Olah TKP digelar merupakan lanjutan dengan menurunkan tim Inafis. Polisi menyebut telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi. Sebanyak 5 saksi juga sudah diperiksa, termasuk petugas keamanan komplek perumahan. Kendati demikian, polisi belum dapat membeberkan motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Polisi pun saat ini tengah memeriksa urin pelaku. Sekarang ini sudah diamankan, jadi lagi digali dan minta keterangan mengapa kejadian terjadi. Ya, untuk motif sementara masih digali karena memang anaknya masih diam. Sebelumnya warga perumahan Taman Bona Indah, Cilandak, Jakarta Selatan dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang diduga dilakukan oleh remaja di bawah umur. Dalam peristiwa ini 2 orang tewas di lokasi kejadian. 2 jenazah korban yaitu ayah dan nenek pelaku ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di ruang tamu rumah. Sementara ibu pelaku mengalami luka senjata tajam dan saat ini masih kritis di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Usai menusuk anggota keluarganya, pelaku melarikan diri hingga akhirnya ditangkap oleh petugas keamanan perumahan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 2 jenazah korban pembunuhan anak berusia 14 tahun yang merupakan ayah dan nenek pelaku selesai diotopsi di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Usai diotopsi, kedua jenazah langsung dimakamkan. Proses otopsi kedua jenazah telah selesai dijalankan di RS Polri Jakarta Timur pada Sabtu siang. Usai proses otopsi, kedua jenazah langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Jenazah APW ayah pelaku dimakamkan di pemakaman keluarga Bogor, sedangkan RM nenek pelaku dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Sementara itu ibu pelaku hingga kini masih dalam keadaan kritis dan dirawat intensif di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Pemirsa, video seorang pria di Ponorogo, Jawa Timur nekat menghancurkan rumah yang dibangunnya sendiri viral di media sosial. Aksi ini dilakukan lantaran ia kecewa sang istri telah menikah lagi saat sang suami bekerja menjadi TKI di Malaysia. Peristiwa menghebohkan terjadi di Desa Bausan Lor, Kecamatan Gerayun, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Seorang pria menghancurkan rumahnya sendiri menggunakan alat berat hingga rata dengan tanah. Aksi dilakukan lantaran kecewa mengetahui istrinya menikah lagi dengan pria lain saat dirinya bekerja sebagai TKI di Malaysia.
Upaya mediasi sudah dilakukan oleh pemerintah desa setempat. Namun sang suami tetap tak terima dan rumahnya dihancurkan. Saya memanggil Babin Kamtipmas. Setelah kita arahkan bersama-sama, karena Sabar itu punya anak, itu saya arahkan jangan dibongkar, kita negosiasi, barangkali mungkin jadi ganti rugi atau bagaimana gitu. Namun dia tetap tidak mau. Nah, akhirnya sampai situ itulah. Jadi kita selanjutnya tidak tahu. Selang 2 jam sudah ada berita, sudah rata dengan tanah. Cuma itu saja tahu saya. Sampai saya itu karena dia itu merantau terus pulang, istrinya dikawin orang itu mungkin ya karena sakit hati itu. Kondisi rumah sebelumnya masih berdiri kokoh di atas tanah milik orang tua istri. Namun sepulang dari Malaysia dan mengetahui perselingkuhan istri, sang suami langsung menghancurkan rumah yang dibangun bersama. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Awan Subeki, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ibunda Iwayan Agus Suartama, I Gusti Ayu Apriani, seorang pemuda disabilitas yang menjadi tersangka pemerkosaan mahasiswa di Nusa Tenggara Barat, menyebut pelapor menjebak Agus. Ibunda Agus juga menyebut tidak percaya Agus melakukan tindakan tersebut karena terbatasan fisiknya. Iwayan Agus Suartama, 21 tahun, seorang penyandang disabilitas, ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan terhadap 2 wanita oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Ibu kandung Agus, I Gusti Ayu Apriani, tidak percaya dengan tuduhan tersebut. Karena selama hidupnya Agus memiliki keterbatasan aktivitas seperti makan dan minum yang harus dibantu. Sementara untuk melepas pakaian saja Agus masih meminta pertolongan orang lain karena keterbatasan fisik. I Gusti Ayu juga menyebut bahwa pelaporlah yang membawa Agus ke tujuan yang tidak sesuai dengan permintaan Agus. Padahal Agus meminta diantar ke kampus. Ibu, kalau antara anak ibu dan juga pelapor ini apakah saling mengenal, Ibu, yang Ibu ketahui? Tidak dia kenal, Pak. Dia cuma minta tolong, mau minta diantar ke kampus, begitu. Dia baru kenal di Teras Udayana, baru pertama ketemu, dan namanya pun dia tidak tahu, Pak. Anak saya kan minta tolong biar diantar ke kampus, gitu. Tetapi bukan ke kampus, anak saya dibawa, tetapi dibawa ke homestay itu, begitu, Pak. Dia yang menggonceng anak saya, dia yang membayar hotel, homestay itu, begitu. Dia yang bukain baju, semuanya dia, Pak, begitu. Agus juga mengaku bahwa dirinya tidak mengenal pelapor dan baru pertama kali bertemu di kampus. Agus mengaku hidupnya tidak sempurna. Untuk beraktivitas sehari-hari saja ia kesulitan dan harus meminta bantuan keluarga. Dalam kasus yang menjeratnya ini, Agus meminta bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membantunya melepaskan jerat kasus tersebut. Kan saya memperkosa, sedangkan itu saya kayak gini tidak bisa ngapa-ngapain, buka celana sendiri tidak bisa, buka baju tidak bisa, gitu. Pak Presiden Prabowo yang terhormat, tolong dibantu saya karena saya terus terang kaget dan tidak bisa ngapa-ngapain, ini hanya bisa diam aja, gitu. Mohon bagi yang bisa bela Tiang, tolong dibela, gitu. Karena Tiang sangat kaget, Bu, benar sangat hancur, Bu, makanya Tiang sangat tidak bisa kerja, tidak bisa kuliah, tidak bisa kemana-mana, Bu. Sebelumnya Iwayan Agus Suartama, seorang penyandang disabilitas, ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan terhadap 2 wanita. Menurut polisi, peristiwa terjadi di sebuah homestay di wilayah Mataram. Agus yang bertemu korban di Teras Udayana mengajak korban ke lokasi kejadian, hingga akhirnya korban diperkosa. Kan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Modusnya apa, Bu? Tadi saya sampaikan sebagaimana unsur pasalnya bahwa dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan suatu tindakan yang dia kendaki, sehingga orang kemudian tergerak. Karena kemudian ada unsur menekan
suatu kondisi yang kemudian merasa takut sehingga tidak bisa kuasa untuk menolak keinginannya. Agus dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 6 Undang-Undang TPKS. Polisi menegaskan penetapan Agus sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Harika Sidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kasus Iwayan Agus Suartama, pemuda penyandang disabilitas yang jadi tersangka pemerkosaan terhadap 2 wanita oleh Polda NTB viral di media sosial. Anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni berkomentar soal kasus Iwayan Agus. Dalam unggahannya di sosial media, Sahroni mempertanyakan soal penetapan Agus sebagai tersangka pemerkosaan, padahal Agus merupakan penyandang disabilitas. Selain itu, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea juga menyaksikan status tersangka Agus. Hotman bahkan menawarkan diri sebagai kuasa hukum Agus. Kita ke informasi lain, pemirsa. Gunung Leotobi laki-laki pagi ini kembali erupsi. Ketinggian kolom abu 1.000 hingga 1.500 meter disertai 9 kali gempa hembusan dan gemuruh keras. Warga yang berada di bawah kaki gunung diminta selalu waspada. Dia terus-menerus disertai suara gemuruh berkekuatan lemah hingga sedang. Kabut asap kawah dengan tinggi 1.000 hingga 1.500 di atas puncak kawah menyelimuti Gunung Leotobi laki-laki. Masyarakat di sekitar Gunung Leotobi laki-laki diminta untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi Gunung Leotobi laki-laki. Masyarakat juga diminta untuk waspada terhadap potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung. Jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, terutama di daerah Duli Pali, Padang Pasir, Nobo, Klatanlo, Hokeng Jaya, Boru, dan Nawakote. Hingga saat ini Gunung Leotobi masih terus mengalami erupsi disertai gemuruh dengan status gunung di level 4 atau awas. Dari Flores Timur, Jody Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 tersangka baru judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital kembali ditangkap aparat Polda Metro Jaya saat bersembunyi di sebuah hotel. 2 tersangka AA dan F berperan sebagai pemilik website judi online dan terlibat tindak pidana pencucian uang. Inilah detik-detik saat tim Opsional Subdit Jatadras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 1 dari 2 orang tersangka baru kasus judi online BF. Tak hanya menangkap pelaku, petugas juga turut menemukan uang tunai ratusan juta rupiah. Ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Sabtu sore, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Alde Aris Syam Indradi mengatakan, 2 tersangka baru berinisial AA dan F ini memiliki peran berbeda. Tersangka AA terlibat tindak pidana pencucian uang, sedangkan F berperan sebagai pemilik 40 website judi online. Selain mengamankan 2 orang pelaku, penyidik juga turut mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya uang tunai dari berbagai mata uang senilai 1,4 miliar rupiah, 2 unit handphone, dan 9 buah buku tabungan. Penyidik juga masih terus berkomunikasi dan menunggu hasil analisis dari PPATK, sehingga penyidik dapat melakukan pengembangan guna menangkap tersangka lainnya, kemudian melakukan tracing aset maupun hasil kejahatan dari para tersangka untuk dilakukan penyitaan dan dilakukan pengembalian kepada negara. Sejauh ini Polda Metro Jaya telah menetapkan 26 orang tersangka, di antaranya 10 orang pegawai Komdigi, serta 16 orang masyarakat sipil. Dan kini masih memburu 4 orang pelaku lain berinisial J, JH, F, dan C yang saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajengbanti, iNews melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan subsidi program makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil. Bantuan senilai Rp10.000 per hari untuk meningkatkan kualitas gizi. Akan kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, tudingan Partai Coklat alias Parcok ikut campur dalam Pilkada serentak 2024 7 November lalu terus mencuat. Spekulasi keterlibatan pihak tertentu pun bermunculan karena diduga ikut mempengaruhi hasil Pilkada. Istilah Parcok atau Partai Coklat dalam tanda kutip berawal dari pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 22 November lalu. Ia merujuk pada kelompok simpatisan Joko Widodo yang diduga berupaya mengintervensi proses politik pada Pilkada serentak. Isu ini kemudian berkembang saat rapat kerja Komisi 1 DPR 25 November lalu, di mana anggota DPR Rio Sudibyo mengangkat pertanyaan tentang keterkaitan Partai Coklat dengan netralitas institusi negara. Terkait hal ini, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR menyatakan akan memeriksa siapapun anggota legislatif yang melontarkan tudingan buat diklarifikasi. Sementara itu, Presiden ke-7 Joko Widodo langsung memberikan tanggapan. Ia meminta tudingan tersebut dibuktikan melalui Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyebut isu Partai Coklat sebagai kabar bohong atau hoax. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak masuk akal karena Pilkada melibatkan banyak partai yang seringkali berkoalisi. Karena pengaruh kedekatan Pak Listio Sigit dengan Pak Jokowi akhirnya bergeser menjadi Parcok. Kemudian ada juga yang abu-abu. Ini saya bertanggungjawabkan secara politik, secara hukum maupun secara sosial. Karena itulah yang kami temukan. Hanya banyak pihak-pihak yang tidak berani mengungkapkan kebenaran itu. Ini beberapa poin Pak yang Bapak tadi sampaikan. Upaya mitigasi konflik, penguatan penegakan hukum, tegas terhadap penyimpangan pelaksanaan pilkada seperti money politik, black campaigns dan lain-lain. Pak, sekarang itu zaman demokrasi Indonesia yang sekarang, demokrasi yang terjadi sekarang kan kita ngerti semua Pak. Bagaimana dalam tanda kutip brutalnya. Di media ini yang lagi kencang-kencangnya ini Pak, katanya ada partai baru. Apa partai baru? Partai Coklat. Nggak mungkin kalau kita nggak tahu kok. Nah, mau sampai kapan netralitas TNI ini Pak? Saya tahu Pak, netralitas TNI dalam politik itu netralitas untuk negara. Paham Pak. Tapi kalau pencetakan pimpinan-pimpinan yang melalui demokrasi ini melahirkan pimpinan yang nggak benar, mau sampai kapan? 2/3 dari kepala daerah yang ada di Indonesia itu ketangkep hukum loh Pak. 2/3-nya, sisa 1/3 aja karena belum atau mungkin karena nggak keambil. Lah ini sampai kapan TNI netral itu sampai kapan? Ya, disebut Bapak yang membelakangi Pak. Dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanismenya. Ya. Pak RK kalah nih Pak di Jakarta Pak. Pak RK kalah di Jakarta, padahal Bapak sudah ke Jakarta, ada imbauan atau terima aja nih Pak RK kalah Pak? Tanyakan ke Pak RK. Pak, tanggapan di Jateng soal Bapak dianggap bertaji jebol kandang banting, gimana Pak tanggapannya Pak? Oh, saya nggak Laporkan ke Bawaslu, ya. Kan kita tahu mekanismenya. Ya. Kalau kecurangan, tapi kalau ke MK kan kita tahu aturannya, regulasinya itu 2,5% kalau nggak salah ya. Jadi kami terbuka saja ya. Yang jelas kami sudah melakukan kerja-kerja pemenangan secara terhormat ya, terutama salah satu diantaranya dari Sumatera Utara ya, Pak Inca ya.
Alhamdulillah nih Pak Inca sini dong, Pak Inca, ya kan? Ngomong juga, Sumatera Utara gimana Pak? Alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah. Nggak ada kecurangan kan? Tidak ada kecurangan. Nggak ada partai-partai coklat gitu kan? Nggak ada itu semua. Adanya partai biru nih Pak Inca Panjaitan sebagai ketua tim. Bukan tulangnya Bobi ini Nasution, ya kan? Yang langsung beliau waduh tiap minggu pulang ya ke Medan Bang ya, keliling ya. Ya. Keliling. Kalau Pak Inca udah turun, insya Allah kita menangnya pasti sangat-sangat terhormat. Karena ini kan pendekar hukum ya. Nggak mungkin beliau nih mentolerir ya pihak yang didukungnya melakukan kecurangan. Gitu kan ya Pak Inca ya. Ya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan subsidi program makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil di Istana Kepresidenan Jakarta. Setiap anak dan ibu hamil akan menerima bantuan senilai Rp10.000 per hari untuk meningkatkan kualitas gizi. Prabowo menyebut program makan bergizi gratis termasuk tambahan bagi kesejahteraan buruh dengan rata-rata 3 hingga 4 anak per keluarga. Bantuan pada keluarga ini diperkirakan mencapai Rp30.000 per hari atau 2,7 juta per bulan. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan buruh melalui berbagai bantuan sosial termasuk program Keluarga Harapan atau PKH dan tunjangan lainnya. Prabowo menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya keluarga buruh di masa mendatang. Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi. Pemirsa, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titik Soeharto meninjau uji coba makan bergizi gratis di SMP Ali Maksum, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Selain untuk mencerdaskan anak bangsa, program Presiden Prabowo tersebut juga dinilai dapat meningkatkan ekonomi rakyat. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titik Soeharto Sabtu siang mengunjungi SMP Ali Maksum, Mantri Jeron, Yogyakarta. Ia meninjau langsung uji coba makan bergizi gratis yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto. Ratusan siswa antusias mengikuti kegiatan ini. Program makan bergizi gratis dengan menu olahan ikan serta sayuran ini diharapkan dapat mencerdaskan anak bangsa sekaligus meningkatkan ekonomi rakyat. Ini merupakan program pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak. Jadi anak-anak kita supaya lebih cerdas lagi, supaya bisa nanti ke depan bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas. Jadi ini karena programnya dari Kementerian Kelautan Perikanan, jadi menunya ikan, nasi, ikan sama sayur ya Pak ya. Nilai strategisnya apa? Satu, serapan dari produk mereka itu meningkat, pasti dibeli, ya kan? Kemudian pertumbuhan ekonomi lokal, dan yang kedua itu adalah menjamin peningkatan kualitas gizi bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda. Dalam memperingati Hari Ikan Nasional, pemerintah telah membagikan 200.000 paket dalam uji coba makan bergizi gratis dengan resep lokal. Dari Yogyakarta, Gunato Farhan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait meninjau sejumlah proyek Transit Oriented Development yang terintegrasi dengan stasiun-stasiun komuter lain. Kunjungan dilakukan untuk mengevaluasi proyek hunian vertikal yang fokus pada pengembangan kawasan perkotaan. Menteri BUMN Erick Thohir bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait telah melakukan tinjauan ke sejumlah hunian vertikal yang berkonsep Transit Oriented Development atau TOD di sejumlah stasiun kereta seperti Pondok Cina dan Tanjung Barat.
Guna merasakan fasilitas yang tersedia, kedua Menteri Kabinet Merah Putih ini melakukan tinjauan langsung ke dalam unit hunian dan menggunakan KRL Jabodebek melalui stasiun yang menempel dengan hunian. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan saat ini perusahaan BUMN telah mempunyai 9 TOD. Meski demikian, hal tersebut diakui masih kurang cukup karena masih tingginya angka backlog perumahan. Pihaknya memastikan akan terus berkolaborasi, utamanya dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyediakan hunian untuk masyarakat. Terima kasih para mendukung. Kita sudah punya 9 TOD seperti ini. Saya tahu belum cukup, tapi paling nggak niat awalnya sudah berjalan. Perlu ada improvisasi, tetapi saya yakin kalau regulasinya dimudahkan, ini akan sangat memudahkan mimpi Bapak Presiden dan Pak Ara hari ini yang ditugaskan untuk membuat terobosan banyaknya perumahan buat rakyat. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengatakan tinjauan ini dilakukan agar dapat mengetahui permasalahan yang ada pada kawasan hunian yang telah dibangun hingga menemukan solusi agar masyarakat dapat dengan mudah dan nyaman memiliki hunian. Jadi ada beberapa titik kita mau lihat, kita akan memetakan tadi peluang, masalah, dan kesiapan. Karena banyak tanah negara yang ideal tidak dimaksimalkan dan tidak ditata selama ini. Dan banyak sudah dihuni, bahkan juga kadang kumuh. Nah, tentu kita harus cari solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kedua Menteri Kabinet Merah Putih ini juga melakukan tinjauan ke sejumlah aset lahan milik PT KAI yang berpotensi jadikan hunian untuk masyarakat di sekitar Jabodebek. Pemerintah dipastikan akan kembali menggelar Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas mulai 10 hingga 16 Desember 2024. Pemerintah menargetkan transaksi Harbolnas 2024 akan mencapai sekitar 30 triliun rupiah. Pemerintah dipastikan akan kembali menggelar Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas yang akan digelar mulai 10 hingga 16 Desember 2024. Dalam periode tersebut, pemerintah memastikan akan ada digelar berbagai pesta diskon. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menyebut, tahun ini pihaknya menargetkan nilai transaksi Harbolnas naik sekitar 13 hingga 16% dari nilai transaksi pada 2023. Jika pada 2023 tercatat nilai transaksi mencapai 25,7 triliun rupiah, maka diharapkan nilai transaksi pada Harbolnas 2024 akan mencapai sekitar 30 triliun rupiah. Data yang ada di kita 2019 itu total nilai transaksi terdapat sebanyak 1 triliun. Dan 2023 kemarin 25,7 triliun. Dan tahun ini akan menjadi nilai transaksi dengan 19%. Ini targetnya berapa kalau misalnya? Kita 25,7, tahun akan 13,16%. Pemerintah memastikan dalam Harbolnas tahun ini akan ada beberapa kriteria untuk meningkatkan transaksi masyarakat. Selain diskon pada produk, diskon juga akan berlaku untuk tiket pesawat, rute domestik hingga tempat-tempat wisata nasional. Upaya digitalisasi pengadaan di seluruh instansi pemerintah daerah terus dikembangkan. Saat ini sebanyak 34 provinsi di seluruh Indonesia telah menggunakan fitur digital sebagai transaksi utama. Mitra toko daring LKPPRI berkolaborasi dengan Katalog versi 6 mengajak pemerintah daerah untuk terus melakukan transaksi pengadaan barang jasa kebutuhan pemerintah secara digital. Pemanfaatan digitalisasi ini memberikan dampak yang positif karena bisa menampilkan nilai pengadaan secara transparansi dan akuntabel. Sebanyak 34 provinsi di Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan fitur digitalisasi. KPP akan berinovasi untuk menyatukan semua ekosistem yang ada di LKPP, mulai dari sirup dan aplikasi-aplikasi lainnya terkait pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Kami sampaikan responnya sangat positif ya, karena dengan toko daring bisa menjangkau banyak UMKM. Karakteristiknya mereka bisa mencoba untuk naik kelas melalui toko daring ini.
Selain itu, digitalisasi pengadaan ini juga sudah tergabung dengan para pelaku UMKM lokal, sehingga perekonomian di daerah-daerah bergerak secara signifikan. Pemirsa, PT Bank MNC International Tbk kembali berhasil mendapatkan penghargaan Visa Award dari kategori Best Commercial Fintech BIN Sponsor. Pencapaian ini mengukuhkan posisi MNC Bank sebagai salah satu penyedia layanan kartu kredit terbaik di Indonesia. PT Bank MNC International Tbk atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Capital Indonesia Tbk, berhasil mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penyedia layanan kartu kredit terbaik di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan kembali diraihnya penghargaan Visa Award dalam kategori Best Commercial Fintech BIN Sponsor yang diterima MNC Bank. Dengan capaian yang diraih ini merefleksikan kinerja corporate card yang berhasil tumbuh 600% dengan kolektibilitas sangat baik sejak diluncurkan pada bulan Juni 2023. Kami menerima Visa Award ini terkait dengan Best Corporate Card, ya, BIN Fintech, yang mana ini menunjukkan bahwa corporate card kami itu sangat diminati dan disukai oleh hampir seluruh masyarakat yang menggunakan corporate card kami. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan oleh Visa. MNC Bank senantiasa berinovasi dan memperluas bisnis melalui keahlian dan pengalamannya dalam layanan kartu kredit guna menunjang kebutuhan dan kenyamanan nasabah. Saat ini MNC Bank telah memiliki 6 jenis kartu kredit yang menggunakan lisensi Visa. 3 diantaranya merupakan kartu kredit co-branding, mulai dari MNC Bank KI Access, MNC Bank Citylink Visa Card, dan MNC Icon Visa Card. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Pemirsa, Timnas Indonesia melakoni pemusatan latihan sejak Kamis lalu menjelang ASEAN Cup 2024 atau yang sebelumnya dikenal dengan Piala AFF di Gianyar, Bali. Sempat dipanggil, skuad Garuda kemungkinan besar tidak akan membawa Justin Hapner dan Ivar Jenner. Timnas Indonesia melakoni pemusatan latihan sejak Kamis lalu menjelang ASEAN Cup 2024 atau yang sebelumnya dikenal dengan Piala AFF di Bali United Training Center di Gianyar, Bali. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil wajah baru yang banyak dihuni pemain di bawah usia 22 tahun dari Liga 1 untuk mengikuti pemusatan latihan kali ini. Skuad Garuda juga mencoba diperkuat dengan sejumlah pemain dari klub mancanegara. Namun khusus Justin Hapner dan Ivar Jenner, mereka belum bisa mengikuti pemusatan latihan. 지금 쉽지 않은 상황이다. 바른, 아스나이, 마르셀리노 3명은 합류할 수 있고 나머지 선수들은 지금 불확실하다. Karena beberapa pemain yang upgrade memang sudah menyampaikan kemungkinan tidak bisa datang. Seperti Justin, mungkin juga sampai dengan hari ini belum ada kabar. Kemungkinan juga tidak bisa bergabung. Lantas ada beberapa pemain yang seperti Ivar juga belum ada kabar sampai dengan hari ini. Saya masih tetap berkomunikasi dengan Ivar sendiri dan dengan klubnya, tetapi kemungkinan juga kecil ini Ivar. Dengan kondisi seperti ini, manajer Timnas Sumarji bersama sang pelatih Shin Tae-yong akan berdiskusi untuk membahas opsi memanggil pemain lain dalam upaya melengkapi skuad berisikan 23 pemain yang akan mengikuti ASEAN Cup 2024 yang digelar mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, PB Popsi kembali menggelar Popsi Kejurnas Pelajar Mahasiswa 2024 yang diselenggarakan di Labewa Q Sports, Kota Tangerang, Banten. Turnamen bergengsi ini menjadi ajang program pembibitan generasi muda sekaligus menjaring atlet muda Indonesia demi regenerasi pada cabang olahraga biliar. PB Popsi kembali menggelar turnamen biliar Popsi Kejurnas Pelajar Mahasiswa 2024 untuk kedua kalinya dengan 2 nomor pertandingan, yakni 9-ball single putra dan 9-ball single putri. Dengan kehadiran ajang ini menjadikan anak-anak muda dapat menunjukkan bakatnya di cabang olahraga biliar, sekaligus memberikan peluang bagi mereka yang bercita-cita meraih prestasi dan mengharumkan nama Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Agar mendapatkan kejuaraan dan ilmu gitulah. Karena hobi dong.
Soalnya aku kelahiran 2004, tahun depan itu terakhir untuk ikut kejurnas. Jadi hari ini aku harus ikut kejurnas untuk latihan, cari pengalaman. Turnamen yang diikuti peserta mulai dari usia 9 hingga 21 tahun ini mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum PB Popsi, Haritanu Sudibyo, dengan harapan menjadi program pembibitan generasi muda untuk melahirkan pebiliar-pebiliar hebat tanah air demi kemajuan cabang olahraga biliar. Dan ini merupakan tentu langkah awal bagaimana kita membina generasi muda. Dan ini kejurnas kedua kalinya, karena olahraga itu harus diawali dari usia muda. Untuk kita bisa mencari kader-kader, melakukan pembibitan. Kalau dari mudanya udah hebat, tentunya nanti ke depannya bisa jauh lebih hebat kalau mereka sudah senior. Harapannya tentu dengan kegiatan ini akan ada bibit-bibit baru untuk atlet masa depan, di mana sebelumnya sudah ada Derin dan Albert yang mana juara dunia junior dan juara Indonesia Open Junior. Acara yang berlangsung dari tanggal 29 November hingga 1 Desember 2024 di Labewa Q Sport Tangerang ini memperebutkan hadiah utama berupa uang pembinaan sebesar 30 juta rupiah beserta medali Popsi Kejurnas Pelajar Mahasiswa 2024. Dari Jakarta, Aulina Iyasha Novandui iNews melaporkan.